Nah, baiklah, selamat datang di kuliah Matematika Diskret. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi keterbagian, FPB, KPK, dan bilangan prima. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subpokok bahasan terakhir dari teori bilangan bulat, yaitu tentang kongruensi. Nah, kongruen itu pertama-tama yang harus kita ketahui adalah definisi dari kongruen. Nah, di sini definisinya dituliskan bahwa misalkan A dan B adalah suatu bilangan bulat. Jadi A dan B bilangan bulat, tidak ada ketentuan positif atau negatifnya, jadi hanya bilangan bulat. Nah, jika M suatu bilangan bulat positif, nah ini baru ada kita highlight ada perbedaannya. Yang A dan B-nya bilangan bulat cukup, yang M-nya adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M. Jadi, nah ini satu kesatuan juga. A dikatakan kongruen dengan B modulo M. Atau kita tulis dengan A kongruen B, bacanya ini kongruen B modulo M. Jika M membagi habis A dikurang B. Jadi dikatakan A kongruen B modulo M kalau M membagi habis A min B. Artinya kalau kita balikan lagi ke relasi keterbagian, definisi membagi habis berarti di sini M membagi habis A min B bisa kita tulis sebagai M membagi habis A min B. Nah, atau ini penulisannya. Kemudian jika A dan B memberikan sisa yang sama jika dibagi oleh M. Artinya, karena M membagi habis A min B, jadi karena M membagi habis A min B, ini adalah kalimat dari definisi yang terakhir ini. Kalimat terakhir dari definisi. Jadi karena M membagi habis A min B, maka tadi kita tuliskan kalau di relasi keterbagian, maka M notasinya seperti ini, membagi habis A min B. Atau dapat kita tuliskan berarti A min B adalah perkalian bilangan bulat K dengan M. Ingat ya. Ingat lagi relasi keterbagian, misalnya A membagi habis B. Kita ganti warna. A membagi habis B, maka berarti kalau A membagi habis B, maka B sama dengan K dikali A, dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, begitu juga di sini di definisinya M membagi habis A min B, berarti A min B merupakan perkalian bilangan bulat K dengan M. Untuk K-nya bilangan bulat. Nah, contohnya seperti apa? Contoh yang pertama 3 kongruen 24 modulo 7. Ingat tadi definisinya A kongruen B modulo M berarti M membagi habis A min B ya. Atau bisa kita tuliskan A min B sama dengan K dikali M. Nah, di sini kita tunjukkan, benar nggak sih 3 itu kongruen 24 modulo 7? Berarti A min B-nya 3 dikurang 24. Ini adalah A. Ini A, kemudian 24-nya sebagai B, 7-nya sebagai M. Berarti A kurang B, berarti 3 kurang 24 sama dengan K kali 7. 3 min 24 min 21 sama dengan K kali 7. Nah, ada nggak sih K yang memenuhi? Pertanyaannya di sini. Nah, ternyata terdapat bilangan bulat K yang memenuhi, yaitu K sama dengan min 3. Maka benar dia 3 kongruen 24 modulo 7. Kemudian contoh berikutnya, min 31 kongruen 11 modulo 7. Nah, di sini berarti min 31 sebagai A, ini B, ini M. Berarti A min B, berarti min 42 sama dengan K kali 7. Dicari K-nya, ada nggak K yang memenuhi? Ternyata ada, K yaitu sama dengan min 6. Ingat, K-nya itu hanya bilangan bulat. K-nya bilangan bulat saja. Boleh bilangan bulat negatif. Tapi M-nya ini harus bilangan bulat positif. Nah,
Yang terakhir, contoh terakhir, min 15 kongruen min 64 modulo 7. Berarti ya dengan cara yang sama ya. Berarti min 15 dikurang min 64 itu sama dengan K dikali 7. Berarti min 15 ditambah 64. Hasilnya berapa? 64 dikurang 15 berarti ya. 14 kurang 5. Berarti 9. Sisa 49, berarti negatif berarti 49 di mana ya kita menuliskan 49 sama dengan K kali 7. Ada nggak K yang memenuhi? Ada, yaitu K sama dengan 7. Seperti itu. Sangat sederhana ya sebenarnya, hanya permainan dengan perkalian dan ya hanya perkalian saja sebenarnya. Nah, ini adalah sifat kongruen. Ya, ini typo ya, kongruen harusnya. Setiap dua bilangan adalah kongruen modulo 1. Berarti kalau kita tuliskan dengan notasinya artinya A itu kongruen B modulo 1. Apa artinya? Berarti A min B sama dengan sesuatu dikali 1. Benar ya, berarti K-nya apa? K-nya adalah A min B itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, jika dua bilangan keduanya ganjil atau keduanya genap, maka kedua bilangan tersebut kongruen modulo 2. Berarti misalkan kalau dua-duanya ganjil, berarti harus keduanya ya, keduanya ganjil atau keduanya genap. Modulo 2. Ini harusnya bisa dibuktikan ya. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Kita tidak membuktikannya, tapi kita ambil contoh. Contohnya mau angka berapa? Misalkan A-nya adalah kedua-duanya ganjil, A-nya 3, B-nya 7 misalnya. B-nya 7. Benar enggak? Kalau 3 kongruen 7 modulo 2. Ini contoh ya, teman-teman, bukan membuktikan. Berarti di sini 3 dikurang 7 sama dengan K dikali 2. 3 kurang 7 min 4 sama dengan K kali 2. Berarti K-nya adalah min 2. Iya, benar ya? Berarti terdapat bilangan bulat yang memenuhi itu. Nah, kalau genap berarti juga nanti harusnya dia terpenuhi. Nah, untuk membuktikannya tentunya dibuktikan kedua-duanya ganjil. Berarti kita ambil sebarang A misalnya 2K plus 1 misalnya. Berarti B-nya juga 2M plus 1 gitu. Nah, nanti dibuktikan benar nggak ada nggak K yang memenuhi. Nah, itu untuk cara membuktikannya. Kalau tadi yang kita lakukan hanya contohnya saja. Nah, jadi tadi ada kongruen, sekarang ada juga tidak kongruen. Nah, notasinya seperti apa? Sebenarnya ada yang menotasikan dengan notasi seperti ini, ada juga yang menotasikan dengan A tidak kongruen B modulo M. Banyak ya untuk penulisan notasinya. Nah, tadi ingat definisinya. Kalau dia kongruen modulo artinya dia membagi habis ya. M membagi habis A min B. Nah, karena dia tidak kongruen artinya di sini dinotasikan N ya. N tidak habis membagi A min B gitu. Simpel ya. Berarti tidak ada K yang memenuhi. Contohnya 25 kongruen 12 modulo 7. Kenapa tidak kongruen? Kenapa tidak kongruen? Karena 25 dikurang 12 sama dengan K kali 7. Nggak ada K yang memenuhi harusnya. 25 kurang 12 adalah 13 sama dengan K kali 7. Nah, tidak ada K yang memenuhi. K-nya kan harus bilangan memenuhi, sehingga dia tidak kongruen. Begitu juga dengan yang nomor 2. Oke, selanjutnya. Nah, ini kekongruenan. Ini sebenarnya balik lagi ke definisi tadi ya. Tapi kita bahas lagi di sini. Kekongruenan itu A kongruen B modulo M itu juga dapat dituliskan dalam bentuk A sama dengan B ditambah K kali M. Ini sama tadi konsepnya. Kan kalau kongruen maka dia M membagi habis A min B ya. Karena M membagi habis A min B artinya A min B sama dengan K dikali M. Artinya A sama dengan B ditambah K kali M. Sama ya. Contohnya, contoh 17 kongruen 2 modulo 3 itu dapat dituliskan dengan 17 adalah penjumlahan antara 2 dan 5 kali 3 gitu. Min 7 kongruen 15 modulo 11. Berarti min 7 sama dengan 15 tambah min 2 dikali 11.
Nah, berdasarkan definisi aritmatika modulo, maka A kongruen R modulo M itu dapat dituliskan dengan A modulo M sama dengan R. Nah, ini perhatikan berbeda ketika modulonya di dalam kurung dan di luar ya. Jadi ini A kongruen R modulo M itu dapat dituliskan dengan A modulo M sama dengan R. Contoh, kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah dipahami. 23 modulo 5 sama dengan 3. Itu merupakan bentuk lain dari, nah lihat ya, A sama dengan A nih ya. A-nya di sini yang berbeda adalah kalau tadi A kongruen R modulo M, ini A modulo M sama dengan R. Kemudian modulo M-nya tetap. Jadi 23 modulo 5 sama dengan 3 merupakan bentuk lain dari 23 kongruen R-nya berapa? R-nya 3 modulo 5. Nah, itu berbeda bentuk ya. Penulisannya saja yang berbeda. 27 modulo 3 sama dengan 0. Kalau ini kan definisi modulo ya. 23 modulo 5 berarti sisanya adalah 3 ya. Jadi kan sisanya 27 modulo 3 berarti sisanya 0. Karena bilangan bulatnya 9 gitu ya. Artinya karena dia 0 maka B-nya juga 0 kan. Sama saja kalau dikembalikan pasti dia hasilnya sama. Nah, ternyata A kongruen R modulo M ini R-nya itu berperan sebagai, kita hapus dulu ya biar tidak bingung. Ternyata A kongruen R modulo M, R-nya ini berperan sebagai ada namanya residu atau sisa ya. Kan kalau kita belajar modulo, kalau teman-teman ingat lagi pelajaran sebelumnya atau pelajaran di sekolah, 23 modulo 5 berarti 5 dikali 4 sisanya supaya mencapai 23 berarti sisanya 3 gitu ya. Berarti ada sisa 3. Nah, ini sisanya ternyata 27 modulo 3 sisanya berapa? 0. Nah, berarti 3 dan 0 ini adalah residu untuk masing-masing soalnya ya. Sisanya. Makanya bisa juga kita tuliskan tadi di sebelumnya berarti 23 itu sama dengan 5 dikali sesuatu bilangan positif ditambah 3 gitu ya. Tadi di slide sebelumnya nih, A sama dengan B tambah K kali M. Nah, B-nya inilah juga namanya residu. Ini namanya residu. Nah, sehingga kita punya definisi, jika A kongruen B modulo M, B dikatakan residu terkecil. Jadi ada residu, ada lagi namanya residu terkecil. Jika B-nya itu residunya besar sama dengan 0, kecil dari M. Oke, berarti ini B-nya ini 0 ini berarti residu terkecil ya. Karena dia memenuhi ini, besar sama dengan 0, kecil dari M-nya 3. Ini juga residu terkecil. Kita langsung ke contoh. Contoh 35 modulo 3. Berarti kan dapat kita tuliskan dengan 35 sama dengan 2 ditambah 11 kali 3. Atau kalau kita tuliskan dalam kongruen berarti 35 itu kongruen dengan berapa? 2 modulo 3 gitu ya. Kalau yang kedua ini berarti 35 kongruen dengan 5 modulo 3 dan seterusnya ya. Nah, kan ini 35 ini banyak bentuknya istilahnya. Bisa 35 sama dengan 2 tambah 11 kali 3, bisa juga 5 ditambah 10 kali 3. Nah, ternyata sekarang kita diminta untuk mencari residu terkecil. Nah, residu terkecilnya adalah ini kan himpunan residunya berarti ini kan. Kalau misalnya kita nyatakan dia sebagai himpunan, misalnya himpunan R merupakan residu, maka himpunan residunya adalah 2, 5, 8, 11. Misalnya sampai sini saja ya, kita menghitungnya 2, 5, 8, 11. Nah, yang mana yang residu terkecil? Residu terkecil adalah yang dia syaratnya dia besar sama dengan 0 dan kecil dari M. M-nya itu adalah 3. Berarti yang kecil dari M. Ini tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi. Berarti memenuhi ini. Nah, tapi perhatikan 2, 5, 8, 11 semuanya residu. Tapi residu terkecil adalah 2.
Contoh berikutnya, min 23 modulo 5. Min 23 modulo 5 itu dapat kita tulis dengan min 23 sama dengan min 2 tambah 5 kali 5, min 23 sama dengan min 7 tambah 6 kali 5, dan seterusnya. Nah, yang mana yang residu terkecil? Pertama-tama kita definisikan dulu yang mana yang namanya residu. Min 2, min 7, 2, 7. Nah, residu terkecil adalah syaratnya ini. Akibatnya residu terkecilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, di sini kan ada ambigu nih, ada min 2, ada 2. Kalau terkecil, min 2 itu lebih kecil loh dari 2. Nah, tapi lihat syaratnya, B-nya harus besar sama dengan 0. Berarti B-nya harus bilangan bulat tak negatif. Maka B-nya residu terkecilnya adalah 2. Berikutnya ada teorema 1. Jadi misalkan kita punya M bilangan bulat positif, maka teorema 1 menyatakan bahwa jika A kongruen B modulo M, C-nya sebarang bilangan bulat, maka dijumlahkan jadi A tambah C sama kongruen dengan B tambah C modulo M. Kemudian kalau dikalikan, jadi A kali sebarang bilangan bulat sama kongruen dengan B dikali sembarangan bilangan bulat itu modulo M. Begitu juga dengan dipangkatkan. Kemudian yang kedua, 1.2 mengatakan bahwa kalau kita punya dua permasalahan nih, ada A kongruen B modulo M, yang kedua adalah C kongruen D modulo M. Tapi tetap sama ya, kaidahnya tetap dia kedua-duanya adalah modulo M. Yang membedakan hanya A, B, C, D-nya. Maka kalau kita jumlahkan keduanya A dengan B, dengan C, B dan D, maka dia akan sama gitu. A tambah C kongruen B tambah D modulo M. Begitu juga dengan ketika dikalikan. Nah, semua teorema ini bisa dibuktikan. Silahkan dicoba. Nah, sekarang yang akan dibuktikan adalah hanya dua saja. Yang bagian 1.2 yaitu A dikali bilangan bulat kongruen dengan B dikali bilangan bulat modulo M, dan 2 bagian 1 yaitu kalau dijumlahkan tadi. Oke, yang pertama 1.2. Jadi diketahui ada A kongruen B modulo M, kemudian ada suatu bilangan bulat C gitu ya. Bilangan bulat. Nah, perhatikan bahwa dari sini ke sini adalah penulisan yang berbeda ya, karena penulisan lain gitu. Karena ini adalah artinya M membagi habis A min B. Nah, sehingga tadi ya, jadi proses yang tadi A min B sama dengan nih ya. Proses yang tadi M membagi habis A min B sama dengan K kali M, jadi A sama dengan B tambah K kali M. Nah, sehingga dapat kita tulis seperti ini. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan bilangan bulat C, maka kita dapat AC dikurang BC, kedua ruas ditambah BC, berarti di sini BC-nya 0, di sini bertambah BC. Seperti itu ya. Jadi ini kan kedua ruas dikalikan C. Kemudian ini berarti setelah ini, setelah ini ada tahapan yaitu AC dikurang BC sama dengan CKM. Kemudian di sini AC sama dengan BC ditambah CKM. Sehingga kita dapatkan setelah itu AC kongruen BC modulo M. Nah, K ini di sini bisa juga kita tuliskan dengan misalnya kita tuliskan dengan notasi lain saja. Misalkan di sini K bintang gitu. Nah, dengan K bintangnya adalah C dikali K. Boleh nggak kalau K diubah jadi K bintang? Boleh-boleh saja, karena sebenarnya K ini tidak pernah muncul di kekongruenan dan relasi keterbagian ya. Jadi perhatikan kalau misalnya A membagi habis B, itu kan B, definisinya B sama dengan K kali A. Nah, K ini tidak pernah didefinisikan di sini. Yang penting K-nya ini adalah bilangan bulat gitu. Jadi boleh nggak kalau K-nya yang awalnya C kali K diubah jadi K bintang? Boleh-boleh saja. Yang penting dia syaratnya adalah bilangan bulat. C-nya bilangan bulat, K bilangan bulat, kedua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga.
Sehingga kita dapat buktikan bahwa AC kongruen BC modulo M. Bukti yang kedua, 2.1, yaitu ada 2 kemudian kita jumlahkan. Kita punya A kongruen B modulo M, artinya bisa kita tuliskan dengan A sama dengan B tambah K1 dikali M. C kongruen D modulo M bisa kita tuliskan menjadi C sama dengan D tambah K2 kali M. Dijumlahkan, artinya kita punya A tambah C sama dengan B tambah D ditambah K1 tambah K2 kali M. Seperti ini ya. Nah, dapatlah A tambah C sama dengan ini ya. Dapatlah baris ketiga ini. A tambah C sama dengan B tambah D tambah K1 tambah K2 kali M. Nah, kemudian K1 tambah K2-nya kita ganti menjadi K. Berarti di sini dikasih keterangan dengan K sama dengan K1 ditambah K2. Kemudian setelah itu, nah, notasi ini kita kembalikan lagi aja menjadi A tambah C sama dengan B tambah D modulo M. Nah, ini tandanya harusnya ekuivalen, kongruen ya. Jadi A tambah C kongruen B tambah D modulo M. Contoh terakhir. Nah, misalkan 17 kongruen 2 modulo 3 dan 10 kongruen 4 modulo 3. Maka berdasarkan teorema 1, artinya ini kita berbicara di bagian 2.1 tadi. Karena ada 2 permasalahan ya. Permasalahan pertama 17 kongruen 2 modulo 3, permasalahan kedua adalah 10 kongruen 4 modulo 3. Nah, dengan menerapkan teorema ke-1 bagian 2 tadi, ini untuk yang bagian 1, ini bagian 2-nya, maka kita dapat buktikan bahwa benar terdapat K bilangan bulat yang menyebabkan ini terbukti. Ternyata kalau dijumlahkan sama dia, 17 tambah 10 kan, 17 tambah 10 berarti 27, 2 tambah 4 berarti 6. Nah, ada nggak K yang memenuhi? Ada jawabannya, itu K sama dengan 4. Begitu juga dengan dikalikan, ada nggak J misalnya di sini memenuhi? Ada, jawabannya J sama dengan 21. Nah, dengan demikian kita bisa menerapkan teorema tadi ke contoh berikut. Nah, silahkan dipelajari lagi, diulangi lagi materi tentang kekongruenan ini. Memang kita perlu sekali untuk banyak latihan soal untuk lebih bisa memahami definisinya ya. Oke, selamat belajar. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat mencoba.